Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya damai Kristus Yesus selalu ada di tengah-tengah kita. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat-Nya, karena sampai sekarang ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan berkat-berkat dari Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan berbagi firman Tuhan yang saya ambil dari kisah Marta dan Maria. Dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantuku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita berpikir tentang Marta? Apakah kita pernah berpikir saat ia berkata kepada Yesus dalam kitab Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-27? Begini bunyi firman Tuhan. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Ini adalah salah satu pengakuan paling agung dalam Perjanjian Baru. Sama seperti yang dikatakan Petrus dalam Matius 16 ayatnya yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kita pada umumnya tidak memikirkan hal besar yang pernah dilakukan oleh Marta melalui pengakuannya, melalui imannya yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah. Sebaliknya, kita hanya mengingat Marta ketika ia menegur Yesus. Saudara-saudara, mari kita lihat kisah ini lebih dalam lagi. Hari berawal sangat hebat. Jika kita seorang perempuan, tentunya kita akan menganggukkan kepala dan berpikir, tidak heran jika Marta punya hari yang buruk. Menyiapkan makanan untuk belasan orang bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi itu dilakukan seorang diri. Kapan saja kita memiliki potret Alkitabiah tentang Maria, ia selalu berada dekat kaki Yesus. Ketika Lazarus mati, ia tersungkur di depan kaki Yesus. Dalam kitab Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-32. Begini bunyi firman Tuhan. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Para rabi umumnya tidak mengizinkan perempuan duduk di dekat kaki mereka dan menganggap kaum perempuan tidak mampu belajar. Yesus tidak ikut ambil bagian dalam hal buruk sangka yang terjadi di zamannya itu. Maria duduk dekat kaki Yesus mendengar perkataannya, dan sebaliknya Marta adalah koki terbaik di kota itu. Perpaduan yang sempurna antara sisi rohani dan jasmani. Dalam ayatnya yang ke-40, hari Marta menjadi tambah gelap. Pikirannya dikacaukan, dia disibukkan oleh pelbagai hal. Dia membiarkan perhatiannya kemana-mana. Sebenarnya, sambil memasak pun Marta masih bisa mendengarkan perkataan Yesus. Tetapi hati Marta menjadi kacau, pikirannya menggeluyur kemana-mana. Kebanyakan dari kita bisa juga sama seperti Marta.
ketika kita sedang melakukan atau mengikuti kelas Alkitab, ketika kita sedang beribadah di gereja, tetapi pikiran kita menggeluyur kemana-mana. Marta dikacaukan oleh berbagai persiapan yang harus dibuat. Tapi yang perlu kita ingat, niat Marta ini baik. Dia ingin mempersiapkan jamuan bagi Yesus. Ia ingin menghormati Yesus dengan makanan terbaik. Bagaimanapun mempersiapkan sebuah perjamuan, sebuah hidangan adalah bukan suatu hal yang harus dilakukan. Karena beranggapan harus dilakukan, maka Marta menghadap Yesus perihal Maria yang tidak mau membantunya di dapur. Kesabaran Marta sudah habis dan mengeluh kepada Yesus. Saya tidak mengetahui semua hal yang telah terjadi yang merubah hari baik Marta menjadi buruk. Kita memulainya dengan sebuah pelayanan rumah tangga yang menyenangkan. Yesus sedang mengajar firman, Maria duduk di depan kakinya. Ditambah bau sedap makanan adalah hari baik. Hari itu berubah menjadi gelap dan suram, meliputi rumah Marta. Hari bertambah menjadi buruk, kemudian bertambah menjadi baik. Untuk sementara hari itu menjadi tambah buruk. Marta telah menegur Yesus. Sekarang giliran dia yang ditegur oleh Yesus. Yesus memberikan teguran dan memperkenalkan hal yang perlu dilakukan. Maria telah memilih yang rohani, bagian yang terbaik. Ia lebih peduli makanan rohani daripada jasmani. Saudara-saudara yang terkasih, hari buruk dapat menjadi baik bila kita mau belajar dari hal-hal buruk yang telah terjadi. Kita bisa melihat potret Marta yang sudah berubah. Dia bisa belajar dari hari buruk sebelumnya. Kita bisa melihat dalam kitab Yohanes pasal 12, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Lagi-lagi Maria datang di kaki Yesus, dan Marta melayani untuk mempersiapkan hidangan. Tetapi dalam kisah yang lain ini, di sana Marta sudah belajar dari hari buruknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, kita juga mempunyai hari buruk. Pelajaran apakah yang harus kita pelajari ketika kita mempunyai hari yang buruk? Yang pertama, ketahuilah bahwa setiap orang pasti mempunyai hari buruk. Salah satu contoh Alkitab, ketika Elia bersembunyi ketakutan dalam sebuah gua dan ingin mati. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Yang kedua, waspadai kecenderungan menyalahkan orang lain atas hari buruk kita. Marta menyalahkan Maria. Menyalahkan orang lain adalah kecenderungan manusiawi yang harus kita semua lawan dan jauhi. Yang ketiga, ada banyak akibat saat kita bereaksi terhadap apa yang menimpa kita. Marta kesal kepada Yesus. Akibatnya ia ditegur oleh Yesus. Ketika kita bereaksi secara negatif terhadap hal-hal buruk yang menimpa kita, percayalah, hari buruk akan selalu bertambah buruk. Yang keempat, hiburlah diri dengan fakta bahwa hari buruk bukan akhir kata dalam hidup kita, kecuali kita yang membuatnya seperti itu. Marta tidak membiarkan hari buruknya menjadi kata terakhir dalam hidupnya. Kita memiliki potret indah Marta dalam Yohanes pasal 11 dan 12. Kita juga jangan membiarkan hari buruk menjadi akhir cerita. Yang kelima, putuskanlah untuk belajar dari hari buruk tentang apakah yang benar-benar penting dalam hidup ini. Bila punya hari buruk, kita harus berhenti dan bertanya, cari penyebabnya,
dan kita harus introspeksi diri. Jika kita dapat belajar dari apa yang menimpa kita, maka hari buruk itu dapat menjadi hari yang baik. Sebagai kesimpulan, setiap orang kadangkala punya hari buruk. Namun hari ini kita dapat menjadi hari paling baik dalam hidup kita jika kita mau belajar dari Marta, yaitu mengutamakan hal-hal rohani dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.